membaca realitas, menggapai ideal, fondasi pendidikan yang bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Najlatul Wardah Al-Fatih dengan NIM 188. Adanya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rendes Jan Amori. Topik yang saya bahas adalah mengenai perbandingan antara aliran realisme dan aliran idealisme dalam filsafat pendidikan. Tanpa lama-lama, langsung aja kita bahas. Alasan saya memilih topik ini untuk dibahas adalah karena idealisme kuat dalam membentuk karakter, sedangkan realisme lebih sesuai dengan kebutuhan dunia nyata. Karena itu, keduanya penting dikaji agar pendidikan bisa seimbang antara nilai dan keterampilan. Dari latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah dari topik ini adalah: yang pertama, apa pengertian aliran realisme dan aliran idealisme dalam filsafat pendidikan? Yang kedua, bagaimana implementasi aliran realisme dan idealisme dalam praktik pendidikan? Yang ketiga, apa perbedaan dan persamaan pokok antara aliran realisme dan idealisme dalam konteks pendidikan? Yang keempat, apa saja kelebihan dan kekurangan aliran realisme dan aliran idealisme ketika diterapkan dalam pendidikan? Tujuannya adalah: yang pertama, untuk menjelaskan pengertian aliran realisme dan idealisme dalam filsafat pendidikan. Yang kedua, untuk menguraikan bagaimana kedua aliran tersebut diimplementasikan dalam proses pendidikan. Yang ketiga, untuk menganalisis perbedaan atau perbandingan antara realisme dan idealisme dalam konteks pendidikan. Yang keempat, untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari masing-masing aliran dalam penerapannya di pendidikan. Realisme memandang bahwa dunia fisik adalah realitas objektif. Pengetahuan didapat dari pengalaman nyata, observasi, dan fakta ilmiah. Pendidikan realisme menekankan pembelajaran berbasis pengalaman dan metode ilmiah. Sedangkan idealisme melihat bahwa realitas berasal dari pikiran dan nilai. Pengetahuan diperoleh lewat proses berpikir, bukan dari pengalaman indera. Karena itu, pendidikan idealisme menekankan moral, karakter, dan kemampuan berpikir abstrak. Dalam implementasinya pada pendidikan, realisme menekankan belajar dari pengalaman nyata, observasi, dan fakta ilmiah. Pembelajaran dilakukan melalui eksperimen, proyek, dan analisis data. Tujuannya agar siswa mampu berpikir logis, kritis, dan siap menghadapi dunia nyata. Kalau implementasi idealisme dalam pendidikan itu fokus pada pembentukan karakter, moral, dan cara berpikir mendalam. Guru menjadi teladan bagi siswa. Penerapannya melalui refleksi, diskusi nilai, dan pembiasaan sikap baik untuk membentuk pribadi yang beretika. Realisme membentuk keterampilan praktis dan berpikir ilmiah, sedangkan idealisme membentuk moral dan karakter. Keduanya saling melengkapi untuk menciptakan pendidikan yang utuh. Pada aspek metafisika, idealisme memandang bahwa realitas bersifat non-material dan berasal dari ide atau roh. Sebaliknya, realisme melihat realitas sebagai dunia fisik yang nyata dan objektif. Kemudian pada aspek epistemologi, idealisme menganggap akal dan pemikiran sebagai sumber utama pengetahuan, sedangkan realisme menekankan pengalaman, inderawi, observasi, dan fakta empiris. Sedangkan dalam aspek aksiologi, idealisme menekankan pembentukan moral, nilai, dan karakter. Sedangkan realisme berfokus pada penguasaan pengetahuan objektif, keterampilan praktis, dan berpikir logis. Realisme dalam filsafat pendidikan memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu menekankan fakta, pengalaman nyata, dan melatih berpikir kritis. Tapi ada kekurangannya juga. Kurangannya yaitu kurang memperhatikan nilai moral dan bisa menjadi terlalu teknis. Tidak hanya realisme yang memiliki kelebihan dan kekurangan, tetapi idealisme dalam filsafat pendidikan juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari idealisme yaitu membentuk karakter, moral, dan cara berpikir mendalam. Dan kekurangannya yaitu terlalu abstrak dan kurang memberi keterampilan praktis.
Kesimpulannya, realisme dan idealisme memiliki perbedaan utama dalam melihat realitas dan cara memperoleh pengetahuan. Idealisme fokus pada nilai, moral, dan pengembangan akal budi, sementara realisme fokus pada pengalaman nyata, fakta empiris, dan berpikir kritis. Meskipun berbeda, keduanya saling melengkapi. Idealisme memberi nilai moral, sedangkan realisme memberi dasar ilmiah dan memberikan keterampilan praktis. Dengan menggabungkan keduanya, maka pendidikan akan lebih menjadi lengkap, lebih menjadi seimbang, dan sesuai dengan kebutuhan zaman.